kemarin ya tanggal 11 Maret 2025 kita sudah meminta keterangan dari inisial WA atau alias C ya, itu kemudian berdasarkan LP B3861 garis miring 2012 Romawi 2024 tanggal 31 Desember 2024 yang melaporkan adalah inisial ASS, terlapor WA atau C ya, itu kemudian pasal yang diterapkan adalah pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Food reviewer Kode Blue diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan. Dia diperiksa terkait laporan toko roti atas dugaan pemerasan bermodus review makanan. Kode Blue diperiksa atas pelaporan dari manajemen toko roti yang dilayangkan pada November tahun 2024 di Polres Metro Jakarta Selatan. Ini adalah pemeriksaan perdana terhadap Kode Blue. Polres Metro Jakarta Selatan mengatakan kalau pemeriksaan bersangkutan masih sebagai saksi di tahap pertama. Kode Blue lewat wawancaranya membantah melakukan kekerasan. Dia mengaku itu hanya sebatas kerjasama dan tidak pernah ada pemerasan. Kode Blue juga menolak tanggung jawab kalau ada tempat makan yang bangkrut karena reviewnya. Menurutnya, untuk apa harus tanggung jawab kalau memang tempat makanan itu buruk? Mas, aku mau penegasan Bang, tadi kan aku bilang kalau ada bukan banyaknya F&B variabel itu kan kalau bangkrut itu kan bukan karena abang ya. Misalkan kalau ada F&B yang bangkrut karena abang, itu abang berani bertanggung jawab nggak sih Bang berkait itu? Sekarang aku tanya sama lu, kalau F&B bisa bangkrut gara-gara satu food reviewer, F&B itu apakah cukup baik? Gue balikin pertanyaan ke lu. Kalau satu establishment bisa bangkrut gara-gara satu food reviewer, apakah lu bisa bilang tempat itu adalah tempat yang baik? Enggak. Jadi buat apa gue tanggung jawab untuk tempat yang tidak baik? Jadi sebenarnya gini loh, kalau lu bikin makanan lu kadang enak, kadang enggak, kadang bagus, kadang jelek, kadang basi, kadang enggak. Terus lu bangkrut sendiri gara-gara terakhir gua speak up. Terus gue harus tanggung jawab gara-gara makanan itu. Menurut gue nggak fair. Beda sama gini loh. Gue udah mendekati bangkrut. Lu bisa bantu gue? Sepeser pun gue nggak bakal minta lu. Gue udah mendekati bangkrut. Gue udah nggak punya uang lagi. Gue udah nggak bisa survive. Gue punya anak, punya istri. Kadang-kadang gue juga harus biayain orang tua gue. Lu bisa bantu nggak? Gue bantu tanpa sepeser pun, dan banyak yang gue bantu. Sementara itu dari video Ardiawan Hali tahun 2024, dia menunjukkan tempat yang pernah direview Kode Blue. Sebuah stik kaki 5 yang langsung sepi dan hampir bangkrut setelah si Biru mereview tempat itu. Tempat makan ini sepi usai direview pedas Kode Blue, bos bangkrut sampai PHK pegawai. Sebelumnya, food vlogger William Anderson atau akrab disapa Kode Blue membuat konten review di warung steak kaki 5 Maat Amaat, Jakarta Utara. Lewat videonya, Kode Blue menyampaikan bahwa ia tidak merekomendasikan Maat Amaat karena menggunakan daging jenis multikue yang memiliki rasa yang nyangkut di tenggorokan hingga berbahaya untuk kesehatan. Kasian UMKM ini hampir bangkrut gara-gara dihina-hina si Biru di podcast. Pas gua datang nggak ada yang makan di sini. Cuman ada kucing doang. Dia jualan stick meltik ekonomis harga 85.000. Gua seumur hidup nggak pernah makan stick meltik. Tapi mendengar UMKM ini sudah mau bangkrut gara-gara dihina-hina sama si Biru di podcast, gua datang cobain. Dan ini gua review jujur, tidak dibayar bos. Gua pesan medium well, becek. Iya, namanya juga meltik, tapi masih oke lah. Gua bisa kasih saran buat yang mau cobain makan daging meltik, pesen medium well, kalau nggak well done. Menurut gua itu cara terbaik menikmati meltik. Pas gue cobain rasanya enak kok, nggak seancur yang dibilang si Biru. Sayurannya enak, garing-garing, ini gue suka banget ya, dan bersih. Pendapat gue ini enak loh, enak. Dengan harga segini dapat kualitas seperti ini tuh fair loh. Gua nggak habis pikir sama si Biru ya. Lu jelek-jelekin usaha kecil begini di podcast. Lu hina-hina makanannya nggak enak katanya. Ternyata enak loh. Lu jahat bro. Lu jahat men, gila lu. Sementara itu, atas beberapa restoran yang memboikotnya, Kode Blue mengaku sedih, tapi harus menerima itu, bahwa efeknya jadi sebesar ini. Ya sedih lah ya, sedih dan kaget, tapi di saat yang bersamaan, ya udah nggak apa-apa. Kalau misalkan memang gua nggak boleh masuk ke restoran tersebut, ya gua nggak memaksa masuk. Efeknya sudah segini-gininya. Mungkin memang gua tidak diterima oleh mereka. Ya nggak apa-apa. Gua
gue tidak memaksa untuk terima lah ya. Menurut gue it's a stupid thing lah, lisensi sebagai food review. Kalau lo beli dengan uang lo dan lo punya taste bud yang berbeda, lo punya cara menilai makanan yang berbeda, kenapa nggak boleh review? Siapapun boleh review. Dan kalau misalkan lo nggak suka dengan review gue, ya it's okay, it's very subjective. Contohnya misalkan gue nggak suka makanan A, lalu gue datang ke restoran A, terus gue makan makanan A, terus gue nggak suka, ya wajar karena gue nggak suka makanan A, ya kan? Secara taste bud gue ya, value gue dari taste bud gue, lisensi kayaknya nggak perlu sih, nggak signifikan gitu. Apakah lo punya lisensi abis itu lo bisa ngerti yang gue ngerti nggak juga? Ya kan, karena setiap orang merasakan hal yang berbeda saat makan sesuatu. Itu adalah lisensi utama. Lo punya taste dan lo punya pemahaman. I think